iya, kalau semisal kuliah tiap hari Jumat ini kita mulai jam 13.15 sampai maksimal jam 16.15, ada yang keberatan nggak? Enggak, Bu. Soalnya jam 13 itu agak mepet dari istirahat sholat Jumat ya. Sholat zuhur, makan di kakak dulu. Jadi kita mulai 13.15 aja ya. Tapi mohon maaf tadi agak ada keterlambatan. Oke, kita langsung masuk ke materi minggu ini. Tentang pengantar pengendalian mutu. Jadi, apa sih mutu itu? Coba, menurut kalian mutu itu apa? Mungkin ada yang mau jawab di chat atau speak up. Kualitas. Iya, apa itu kualitas? Definisi mutu, definisi kualitas. Apa sih menurut kalian? Terus hubungannya sama si cangkir-cangkir ini tuh apa? Ada yang bilang standar produk, ada yang bilang taraf, ada yang bilang value. Apalagi coba? Sebenarnya apa sih mutu itu? Kenapa kita harus belajar mutu? Kenapa seorang teknik industri, industrial engineering harus belajar mutu? Bentar. Menurut saya, standar yang sudah ada pada sebuah benda atau produk atau jasa yang mempunyai parameter tertentu. Yang lain, Arsalan nih, tingkat baik buruknya suatu produk. Mungkin ada yang lain? Sebenarnya apa sih mutu itu? Sampai perlu ada satu mata kuliah sendiri, wajib lagi buat belajar tentang mutu. Nah, ini, Sevilla. Value yang diberikan atau dijual ke konsumen. Ada lagi? Mungkin ada yang mau jawab apa hubungannya mutu sama gambar-gambar cangkir yang banyak ini? Angga, ekspektasi produk. Mehmet, evaluasi terhadap sebuah produk mungkin, ada mungkinnya ya. Evaluasi terhadap sebuah produk. Ada lagi? Jadi, KL, nilai dari produk. Nilai dari produk value ya berarti. Irfan, spesifikasi produk. Oh, banyak ya. Jadi, mungkin ada yang mau jawab apa hubungannya sama gambar cangkir-cangkir ini? Kenapa cangkirnya berbagai macam, berbagai bentuk? Oke. Produk cangkir. Keinginan konsumen apa? Cangkirnya kuat, mudah digunakan, awet, volumenya besar, desainnya menarik. Terus ada spesifikasi dari produknya. Diameternya sekian, diameter bawah, tinggi, tebal, berat, material. Nah, pertanyaannya, aspek apa yang dapat mempresentasikan mutu dari si cangkir itu? Dan bagaimana caranya agar mutu si cangkir itu tetap selalu terjaga? Mungkin ada yang mau jawab? Sebenarnya dari keinginan dan spesifikasi dari keinginan konsumen dan spesifikasi produk dari produsen ini, yang mana sih? Aspek apa di antara itu semua yang mempresentasikan mutu? Mutu itu keinginan konsumen. Oke. Yang lain? Ya, keinginan atau ekspektasi konsumen. Yang lain mungkin? Jadi yang aspek yang apa ya dijadikan aspek yang menggambarkan itu mutu itu yang mana? Biaya. Oke, yang lain?
tampak fisik dari produk. Variabel yang mendukung keinginan konsumen. Evaluasi sebuah barang untuk melakukan inovasi. Jadi nyambung ya sama mata kuliah perancangan produk. Memang nyambung sih pasti. Karena kuliah di TI semua saling berkesinambungan. Semua mata kuliahnya. Mungkin ada yang lain? Nah, ini dia definisi dari mutu. Mulai ada 4. Mulai dari perceived quality. Jadi persepsi konsumen terhadap kualitas si produknya itu dibandingkan dengan alternatifnya. Jadi misalnya cangkir tadi ya. Tadi kan cangkir keinginan konsumen apa tuh? Kuat, mudah digunakan, awet, volume besar, menarik. Nah, ini tuh kualitas. Aspek-aspek kualitas lebih tepatnya di perceived quality. Terus aktual atau objective quality, yaitu extent to which the product or service delivers superior function or service. Jadi apa ya? Bagaimana si produk ini dideliver sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Jadi ya cangkir ini harus bisa dipakai buat minum. Kalau cangkir ini bocor, nggak bisa menampung air, dan airnya nggak bisa diminum, ya udah, berarti dia nggak bermutu. Bisa kita bilang nggak bermutu gitu loh. Tuh. Lalu ada product based quality. Jadi the nature or quantity of ingredients, feature or service included. Jadi si spesifikasi ini juga bisa jadi aspek-aspek untuk mengevaluasi atau menilai dari mutu produk itu. Jadi sebenarnya keinginan konsumen maupun spesifikasi ini dua-duanya menjadi parameter quality ya. Dan manufacturing quality itu lebih tepatnya zero defect. Jangan sampai dia produk yang nggak lolos quality control. Oh no, your meeting will end in 10 minutes. Nanti ini ya, kalau misalnya ke close kita lanjut lagi, diklik lagi aja linknya. Tinggal 10 menit. Kok bisa ya? Useless, ya. Kalau misalnya dia tidak memenuhi si objective quality, yaitu apa ya, kita menciptakan cangkir untuk bisa jadi wadah air, ternyata dia bocor kan ya jadi useless ya. Dia tidak bisa memenuhi fungsinya. Maka dia juga berarti bisa dikatakan tidak lolos mutunya. Itu. Jadi sebenarnya ya semua ini yang ada di slide sebelumnya ini ya aspek-aspek mutu yang wajib dinilai. Luas ya ternyata mutu. Nggak cuman dari keinginan konsumen, juga nggak cuman dari spesifikasi dari produsennya. Nah, dari sebuah proses produksi terbentuk produk dan produk ini diterima oleh si konsumen. Nah, selama proses produksi ini ada namanya manufacturing quality. Gimana caranya kita bisa menjaga si produk kita itu zero defect, enggak lolos quality control lah istilahnya, mulai dari harusnya diameternya 10 cm ya 10 cm, jangan sampai tiba-tiba diameternya di 12 cm, jangan sampai ada pecah atau retak, terus habis itu jangan sampai nggak ada cangkirnya, nggak ada pegangannya, padahal harusnya kan ada pegangannya dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya ada kayak gitu, berarti kan ada defect-defect kan. Terus di dalam produknya sendiri ada aktual atau objective quality, yaitu tingkat atau cakupan fungsi atau layanan yang dihasilkan. Yaitu tadi, seberapa dia berfungsi sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan. Jadi kalau cangkir kan
fungsinya untuk alat bantu minum dengan cara menjadi wadah air kan. Nah, seberapa dia berfungsi untuk menjadi wadah air. Terus habis itu product based quality, sifat dan kuantitas komponen, fitur, dan layanan yang tercakup. Sebenarnya ini mirip sih. Lalu ketika udah sampai di konsumen tetap ada penilaian mutu lagi, yaitu perceived quality. Persepsi konsumen terhadap si mutu ini, si produk ini. Terkait dengan kebutuhannya. Jadi kan tadi kebutuhan konsumennya apa dia tuh? Cangkir yang kuat, mudah digunakan, awet, volume besar, dan desain menarik. Kalau misalnya tidak memenuhi si keinginan konsumen ini, maka bisa jadi nilai perceived quality-nya rendah, karena nggak meet gitu loh. Produk kita nggak ketemu sama si keinginan atau kebutuhan konsumen. Apa ya, padahal saya udah bikin Zoom dari e-learning. Nah ini, definisi mutu dari beberapa ahli, mulai dari Webster, yaitu karakteristik fisik dan non-fisik yang mencerminkan sifat dasar benda atau sifat khususnya. Lalu berdasarkan kata Radford, karakteristik atau kombinasi atau kumpulan karakteristik yang membedakan satu benda dari lainnya. Lalu katanya Juran, fitness for use, tepat untuk digunakan, jangan sampai useless. Lalu kata Juran lagi, conformance to requirement, jadi sesuai dengan requirement yang sudah ditentukan di awal. Katanya Deming, ditujukan pada kebutuhan konsumen, baik sekarang maupun nanti. Berdasarkan ISO tahun 1804, totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang memberikan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Katanya Garvin tuh punya 8 dimensi kualitas. Jadi kalau kalian mengukur kualitas produk, yang paling sering digunakan adalah si 8 dimensi Garvin ini. Gitu. Apa aja 8 dimensi Garvin nanti akan dijelaskan. Dan ketika kalian, terus yang di bawah ada 5 dimension of quality service. Nah, berdasarkan Parashuraman, kalau kalian ingin mengukur kualitas jasa atau layanan, kita pakai variabel dari Parashuraman. Sebenarnya ada lagi sih turunan dari quality of service. Ada namanya Parashuraman juga, jadi dia menurunkan dari 5 dimension of quality service ini, diturunkan jadi equality of service. Jadi ada kalau nggak salah itu 6 atau 5 ya, saya agak-agak lupa, dimensi tentang equality of service, ada I-nya. Jadi layanan-layanan berbasis online. Karena yang dituliskan oleh Parashuraman di 5 dimensi ini, baru jasa atau layanan yang bersifat offline. Jadi nanti kalian akan temui salah satu variabelnya itu tangible. Tangible itu adalah kondisi fisik. Dimana kalau layanan berbasis online, si tangible itu nggak bisa dinilai dong, karena kan nggak ada fisiknya ya. Kayak misalnya kita ingin menilai kualitas dari aplikasi sayur box, jual beli produk pangan yang online kayak sayur box, Sunny Hope. Nah, kita kan nggak tahu ya kondisi fisiknya kayak gimana. Karena itu kan aplikasi, masa HP kita yang mau dinilai? Kan nggak mungkin kan? Nah, makanya si variabel tangible ini di dimensi equality of service itu dihapuskan, diganti dengan variabel yang lain. Yang akan kita jelaskan, kita pelajari bareng minggu depan. Kalau dimensi quality Garvin itu apa aja ya? Dimensi quality Garvin itu banyak. Enggak, ada 8. Salah satunya ada perceived quality. Bentar, sambil saya buka skripsi saya. Skripsi saya dimensi Garvin. Enggak apa. Dimensi Garvin itu pertama ada performance, yaitu berhubungan dengan aspek fungsional suatu produk. Jadi performansi dari produk itu. Lalu ada fitur,
yaitu fitur-fitur yang ada dalam produk itu. Jadi misal cangkir tadi, performansinya cangkir itu gimana? Fitur itu misal ada pegangannya, dia berapa liter. Terus kalau reliability berhubungan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk berhasil menjalankan fungsinya sesuai setiap kali dipakai atau digunakan dalam periode waktu atau kondisi tertentu. Jadi probabilitas dia berhasil dan gagal. Intinya di situ. Conformance, variabel keempat conformance berhubungan dengan tingkat kesesuaian dalam hal spesifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi misal sudah ditetapkan spesifikasinya, diameternya sekian, bahannya keramik. Nah, tingkat conformance-nya seperti apa? Lalu durability berkaitan dengan umur ekonomis, awet atau enggak, gitu. Serviceability, kemudahan dalam memberikan layanan untuk perbaikan suatu produk. Jadi misal kalau cangkirnya rusak, apa? Apakah ada garansinya atau gimana? Lalu estetik, yaitu ini variabel yang bersifat subjektif karena terkait dengan desain dan nilai-nilai estetika dari produk. Nah, yang terakhir itu yang perceived quality, yaitu berhubungan dengan perasaan konsumen, persepsi konsumen tentang keberadaan produk itu sebagai produk yang memang dia inginkan. Oke, waktunya kurang dari 1 menit. Siap-siap aja. Nanti kita diklik aja langsung linknya lagi. Saya end dulu aja deh, biar bisa langsung diklik.